Saya, Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, beserta jajaran mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia untuk seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Mengawali Sapa Dunia pagi ini, saudara, ada informasi terkait Satgas Garuda Merah Putih II menerjunkan bantuan logistik penting melalui operasi airdrop di langit Gaza. Misi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025. Dua pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 31 yang telah tiba di Yordania pada hari Jumat lalu membawa dan menerjunkan bantuan kemanusiaan seberat 17,8 ton. Jumlah tersebut sebagai simbol tanggal dan bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Bantuan ini terjunkan meliputi makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan darurat, serta kebutuhan penting lainnya. Misi ini seluruhnya melibatkan 66 personel gabungan di bawah komando dan Satgas Kolonel Penerbangan Pugu Julianto. Kesulitan lainnya, saudara, pengunjuk rasa di Israel menggelar aksi protes nasional menyusul aksi mogok massal yang diserukan keluarga Sandra. Warga Israel memblokade jalan utama di kota Ben Shemen antara Tel Aviv dan Yerusalem. Unjuk rasa ini digelar menyusul aksi mogok kerja massal aktivitas komersial dan transportasi yang diserukan keluarga para sandera. Aksi ini, saudara, meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memaksa gencatan senjata segera dan kesepakatan dengan kelompok Hamas. Para pengunjuk rasa juga menyerukan bebaskan sandera dan akhiri perang. Media lokal melaporkan polisi Israel menahan 32 pengunjuk rasa selama aksi mogok massal tersebut, terutama saat para pengunjuk rasa membakar ban di jalan raya utama. Sementara di Madrid, Spanyol, saudara, ratusan pengunjuk rasa berkumpul untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Aksi yang digelar Minggu waktu setempat ini menuduh para pemimpin Eropa terlibat dalam krisis bantuan kemanusiaan dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan Lebanon. Mereka juga menyatakan kemarahannya melalui spanduk bertuliskan "Malu menjadi orang Eropa". Warga di Madrid ini juga menyerukan perdamaian antara Israel dengan Palestina, serta dukungan terhadap kaum Hawa di Palestina dan stop genosida yang dilakukan Israel. Esta es una manifestación más que hacemos por Palestina, porque el genocidio sigue y continúa, y por lo tanto las manifestaciones, las marchas, las actividades de solidaridad y de apoyo a Palestina tienen que seguir. Por eso esta manifestación hoy, en honor a las mujeres palestinas que están resistiendo al genocidio y que están luchando, y especialmente a nuestras hermanas y compañeras en la Franja de Gaza, hemos hecho esta manifestación en su nombre y ha habido una respuesta masiva, a pesar de ser un mes de agosto, un puente y un calor tremendo. Las personas comprometidas y concienciadas han acudido y ha sido una manifestación exitosa. Kita beralih ke Amerika Serikat, saudara. Setidaknya 3 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat terjadi aksi penembakan massal di sebuah bar dan restoran di kota Brooklyn, New York, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat.
Sejumlah polisi nampak berjaga di depan restoran yang menjadi lokasi penembakan oleh sejumlah orang. Polisi menyatakan aksi penembakan terjadi pada Minggu dini hari. Polisi juga menyebut pelaku tidak hanya satu orang. Sedikitnya saudara 36 selongsong peluru ditemukan di lokasi kejadian bersama sebuah senjata api yang diduga milik pelaku. Polisi terus mengejar pelaku mengandalkan keterangan saksi dan sejumlah rekaman kamera pemantau. Saudara, banjir merendam sejumlah permukiman dan memutus akses jalan di sejumlah wilayah di Dakar, Senegal. Banjir menggenang dan membuat warga terjebak di rumah dan tak bisa beraktivitas. Sejumlah permukiman dan jalan terlihat tenggelam dalam banjir, termasuk fasilitas kesehatan. Rumah sakit tak bisa diakses warga dan bahkan menghentikan pelayanan sementara pada warga akibat sejumlah instalasi terendam banjir. Hujan deras mengguyur wilayah Dakar sejak Kamis lalu. Dan Badan Nasional Penerbangan Sipil dan Meteorologi Senegal menyebut hujan disertai angin kencang masih akan melanda Senegal dalam beberapa hari ke depan. Le groupe électrogène qui devait alimenter la motopompe donc, était en panne malheureusement. Et c'est ce qui a causé donc vraiment l'inondation du centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Et ça a causé donc d'énormes dégâts effectivement parce que pratiquement les services de dermatologie, de la pédiatrie et même de la médecine interne sont impactés. Jangan kemana-mana dulu saudara, kami akan kembali dengan informasi upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 juga digelar di luar negeri. Di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, upacara juga dihadiri tenaga kesehatan yang membantu tugas kemanusiaan di Gaza, Palestina. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi.